Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Maratu Solihah dengan NIM A4202101004 dari program studi pendidikan biologi kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara yang saya lakukan tentang sanitasi lingkungan dan pengolahan sampah. Sebelum saya membahas mengenai hasil wawancara saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Sanitasi lingkungan merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, atau disebut juga sebagai cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik yaitu air, tanah, dan udara. Secara umum, tujuan sanitasi adalah untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan, serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan lingkungan. Secara rinci, manfaat sanitasi lingkungan adalah 1. Mencegah timbulnya penyakit, 2. Menghindari pencemaran lingkungan, 3. Mengurangi jumlah presentasi orang sakit di suatu daerah, 4. Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Berikut ini ada beberapa contoh sanitasi lingkungan, yaitu 1. Penyediaan air bersih atau water supply yang meliputi pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan pemanfaatan air. 2. Pengelolaan sampah atau refuse disposal yang meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Yang ketiga, pengelolaan makanan atau food sanitation yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian makanan. Yang keempat, pengendalian serangga dan binatang pengerat yang meliputi cara pengendali serangga dan binatang pengerat. Yang kelima, kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi K3, yaitu ruang kerja, pekerjaan, cara kerja, dan tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sendiri adalah pengumpulan, pengolahan, pendaur ulang dari material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan lingkungan atau estetik. Manfaat dari pengelolaan sampah antara lain menghemat energi, contohnya dengan menggunakan sampah sebagai pupuk atau kompos, memiliki nilai ekonomis, contohnya menggunakan sampah plastik untuk membuat kerajinan, dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan baik di darat maupun di air. Sampah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah padat atau anorganik dan sampah lunak atau organik. Sampah padat atau anorganik memiliki sifat tahan lama dan sukar membusuk, contohnya plastik, kaca, dan kertas. Sementara sampah lunak atau organik memiliki sifat mudah membusuk dan tidak tahan lama, contohnya daun, buah, dan sayur. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan 3 responden. Responden yang pertama bernama Sabrina Della Nurfitri, usia 19 tahun. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa responden memiliki kebiasaan yang baik dalam memakai masker, mencuci tangan, memotong kuku, dan memakai alas kaki saat keluar. Narasumber juga sudah menggunakan toilet pribadi dengan jenis leher angsa dengan septic tank dan resapan. Responden juga sudah menggunakan air pump dengan saluran pribadi, tetapi responden tidak menggunakan tandon air, melainkan mengambil air langsung dari keran. Jarak resapan dan sumber air juga cukup jauh, yaitu 16 meter. Lantai jamban rapat dan berkeramik dan tergolong bersih, tetapi sayangnya tidak disediakan sabun di kamar mandi. Memiliki rasio pencemaran sumber air dengan 1 jawaban ya pada pertanyaan sudah menggunakan toilet pribadi. Memiliki rasio pencemaran sarana perpipaannya rendah dengan 1 jawaban ya, yaitu berasal dari sambungan rumah sendiri. Memiliki rasio potensi pencemaran biotik rendah dengan 0 jawaban ya, dan memiliki rasio pencemaran saluran pembuangannya rendah dengan 0 jawaban ya.
Dan untuk pengelolaan sampah, responden masih menggunakan tempat sampah terbuka yang berada di dalam rumah sendiri. Sampah biasanya dibakar setiap sudah penuh dan jarak TPS dengan sumber air kurang dari 10 meter. Dari hasil wawancara tersebut, saya simpulkan bahwa tempat tinggal responden memiliki tingkat resiko pencemaran yang rendah. Dan untuk responden kedua, bernama Amri Muhammad Ridha, usia 21 tahun. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa responden memiliki kebiasaan yang baik dalam memakai masker, mencuci tangan, memotong kuku, dan memakai alas kaki saat keluar. Narasumber juga sudah menggunakan toilet pribadi dengan jenis leher angsa dengan sapi tank dan resapan. Responden juga sudah menggunakan air pump dengan saluran pribadi dan menggunakan tandon yang termasuk bersih. Jarak resapan dan sumber air juga cukup jauh, yaitu 20 meter. Lantai jamban rapat dan berkeramik tetapi agak sedikit kotor karena ada kerak di beberapa bagian dan juga tidak disediakan sabun di jamban. Memiliki rasio pencemaran sumber air dengan satu jawaban ya pada sudah menggunakan toilet pribadi. Memiliki rasio pencemaran sarana perpipaan yang rendah dengan 3 jawaban ya, yaitu pada pertanyaan berasal dari sambungan rumah sendiri, memakai tandon, dan standar kebersihan. Memiliki rasio potensi pencemaran biotik rendah dengan 3 jawaban ya, dan memiliki rasio pencemaran saluran pembuangan yang rendah dengan 0 jawaban ya. Dan untuk pengelolaan sampah, responden masih menggunakan tempat sampah terbuka yang berada di dalam rumah. Sampah dibakar dan juga ada yang dijadikan kompos setiap sudah penuh dan jarak TPS dengan sumber air lebih dari 10 meter. Dari hasil wawancara tersebut, saya simpulkan bahwa tempat tinggal responden memiliki tingkat resiko pencemaran yang rendah. Dan untuk responden terakhir yaitu Ibu Sanem dengan umur 56 tahun. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa responden memiliki kebiasaan yang baik dalam memakai masker, mencuci tangan, memotong kuku, dan memakai alas kaki saat keluar. Narasumber juga menggunakan toilet pribadi dengan jenis leher angsa dengan sapi tank dan resapan. Responden juga sudah menggunakan air pump dengan saluran pribadi dan menggunakan tandon. Sayangnya tandon kurang bersih karena di beberapa bagian terdapat lumut. Jarak resapan dan sumber air juga cukup jauh, yaitu 16 meter. Lantai jamban rapat dan berkeramik dan sayangnya kurang bersih dan juga tidak disediakan sabun di jamban. Memiliki rasio pencemaran sumber air dengan satu jawaban ya pada sudah menggunakan toilet pribadi. Memiliki rasio pencemaran sarana perpipaan yang rendah dengan 2 jawaban ya, yaitu berasal dari sambungan rumah sendiri. Memiliki rasio potensi pencemaran biotik rendah dengan 3 jawaban ya, dan memiliki rasio pencemaran saluran pembuangan yang rendah dengan 0 jawaban ya. Dan juga untuk pengelolaan sampah, responden masih menggunakan tempat sampah terbuka yang berada di dalam rumah. Sampah biasanya dibakar atau ditanam setiap sudah penuh dan jarak TPS dengan sumber air lebih dari 10 meter. Dari hasil wawancara tersebut, saya simpulkan bahwa tempat responden memiliki tingkat resiko pencemaran yang rendah. Itu tadi sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.